Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa berada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, mata kuliah pengantar Sosiologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi individu dan masyarakat. Pertama-tama, izinkan kami perkenalan diri. Nama saya Syarani Fesyanim 22050 30086. Di sebelah saya ada Septiara Tricayani dengan NIM 22050 354. Saya Raja Mardiana NIM 22050 352. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang individu. Individu adalah suatu sifat atau watak kepribadian yang khas dari seseorang. Baik buruknya karakteristik setiap individu itu tergantung bagaimana seorang itu mengaplikasikan dalam kehidupannya. Namun tidak boleh diartikan sama dengan konsep sosial yang kita gunakan di masyarakat luas. Sebab di dalam sehari-hari konsep individu menunjukkan pada orang pribadi tertentu. Sedangkan menurut sosiologi, individu adalah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Subjek yang mempunyai kebebasan. Subjek menunjuk pada semua keadaan yang berhubungan dengan dunia internal manusia. Dan objek menunjuk kepada dunia eksternal, berarti objek itu berada di luar individu. Contoh penjual jamu wanita yang disapa seorang pria. Yang pertama, ada perbedaan dua jenis kelamin, organisme, dan lingkungan fisik. Yang kedua, ada pikiran tentang motivasi dan maksud pertemuan tersebut, itu kepribadian. Yang ketiga, ada peranan sebagai pedagang, yaitu bakul jamu, yaitu sistem sosialisasinya. Yang keempat, ada kebudayaan timur untuk tidak bersikap terus terang atau belak-belakan, yaitu sistem budayanya. Ada 5 faktor dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama, warisan biologis. Bersifat unik, tidak seorang pun mempunyai fisik yang sama karakteristiknya. Yang kedua, lingkungan fisik atau sorokin. Perbedaan perilaku terutama disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam. Yang ketiga, kebudayaan. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada anggotanya. Yang keempat, pengalaman kelompok. Kelompok sebagai model untuk gagasan atau norma-norma perilaku seseorang. Yang kelima, pengalaman yang unik. Setiap orang mempunyai pengalaman yang unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna dapat menyamainya. Maksud dari warisan biologis ini, contohnya ini seorang anak mempunyai watak keras kepala karena diwarisi oleh salah satu kedua orang tuanya. Yang kedua ada lingkungan fisik. Contohnya itu orang yang tinggal di daerah pantai berbicara dengan nada keras dan agak kasar, dikarenakan pengaruh suasana laut yang riuh oleh demburan ombak. Hal sebaliknya berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Dia menggunakan bahasa yang lebih halus karena suasana pegunungan yang sejuk. Yang ketiga ada kebudayaan. Pengaruh kebudayaan ini akan jelas terlihat karena seorang individu yang berasal dari misalnya Jawa Barat yang terbiasa berbicara. Yang ketiga, kebudayaan. Pengaruh kebudayaan ini akan jelas terlihat ketika seorang individu yang misalnya berasal dari Jawa Barat yang terbiasa berbicara halus, kemudian ia pindah ke Medan di mana gaya berbicaranya agak lebih sedikit spontan, maka ia akan merasa berbeda dengan orang yang di sekitarnya. Yang keempat ada pengalaman kelompok. Setiap kelompok sosial memiliki kebudayaan dan ukuran moral yang berbeda-beda. Ukuran moral itulah yang digunakan untuk menentukan kepribadian, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terakhir adalah pengalaman yang unik. Contohnya, dua orang kakak beradik yang dibesarkan di keluarga yang sama. Sang kakak mendapatkan perhatian yang diterimanya karena dia adalah anak pertama yang telah lama dinantikan. Sedangkan sang adik lahir, perhatian yang diterimanya tidak seperti yang pernah diterima kakaknya. Apa yang dialami sang kakak di sini adalah contoh dari pengalaman yang unik. Masyarakat.
Menurut Agus Combe, masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri. Yang kedua, menurut Soleman Bitaneko, masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup oleh karena manusia itu hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dan anggotanya. Yang kedua, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sistem kemasyarakatan. Masyarakat menurut Sujana Sukanto adalah suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia. Maka masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok yaitu manusia yang hidup bersama 2 orang atau lebih, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya. Gemeinschaft dan Gesellschaft merupakan bentuk dari kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft sendiri dicetuskan oleh sosiolog Jerman bernama Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft adalah sebuah asosiasi sosial di mana setiap individu berarah ke komunitas sosial daripada keinginan individual mereka. Di Indonesia sering disebut dengan paguyuban. Gesellschaft adalah suatu ikatan di mana setiap anggotanya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu, merupakan lawan dari Gemeinschaft. Dan di Indonesia, Gesellschaft disebut dengan patembayan.